Ini yang menjadi tantangan. Seorang sales itu bisa nggak tetap dia fokus, tetap bisa menimpali, tetap bisa bicara, jangan hanya diam saja. Kalau diam dia ngantuk dikategorikannya attitude-nya buruk. Kan ngeri juga ya. Iya. Padahal kalau menurut saya bisa saja itu adalah pernyataan atau perkataan-perkataan yang membosankan. Nah, ngerinya kalau dia aja ngantuk, maka orang yang diajak ngomong juga. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku selling lagi nih. Judul bukunya itu The 21.5 Unbreakable Laws of Selling, karya dari Jeffrey Gitomer. Nah, ini tentang apa sih bahasnya ya? Aduh, saya juga jadi pengen tahu nih. Yuk langsung aja kita tanya dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini The 21.5 Unbreakable Laws ini tentang apa ya, Coach? Nah, ini kan Jeffrey Gitomer kan kita tahu ya, kalau Jeffrey Gitomer mengklaim dirinya sebagai King of Sales. Jadi gitu ya, walaupun banyak orang yang komplain, apa king, nah itu urusannya dia lah ya, kita nggak perlu pusing. Iya. Bahkan menariknya juga, dia lah ya. dia pun punya binatang kesayangan, saya lupa pet, dia binatang punya kesayangan, dia bikin kartu nama. Untuk anjing kesayangannya, lu bayangin nggak? Anjing kesayangan dibikin kartu nama gitu loh, karena Pakai nama King juga. iya nggak tahu mungkin juga king atau apa, tapi dia mau menunjukkan bahwa dia king of sales, dia klaimnya dia. Jadi ya kita semua ya menerima. Nah, di buku ini dia tidak menariknya. Kenapa saya bilang dia king of sales? Satu, dia tuh ngebuat satu buku yang kalau nggak salah bukunya, saya nggak ingat apakah buku ini udah pernah dibahas apa belum, yaitu adalah The Bible of Sales. Jadi buku kitabnya Alkitabnya para sales itu ada bukunya tuh. Saya pun punya bukunya, saya udah baca bukunya, itu adalah tips-tips tentang jualan, dia disebut namanya Alkitabnya Sales. Gila ya kan. Nah, Jadi tebel dong. tebel, bukunya oke. tebel. Nah, yang kedua, buku yang berikutnya adalah yang disebut, salah satunya disebut namanya Unbreakable Law of Selling. Nah, dia kenapa nyebutnya 21,5? Kenapa nggak 22? Sebenarnya gini, itu bahasanya dia gitu loh. Sebenarnya dia mau ngomong 22. 22 nggak bagus, dibikin nama dia 21,5. Atau contoh dia punya juga ada beberapa hukum, selalu ditambah, ciri khas dia adalah tambah setengah. Selalu ditambah setengah. Setengah itu maksudnya tambahan 1 gitu loh. Nah, di buku ini dia nggak ngomong tentang, dia bilang bahwa sebenarnya jualan itu bukanlah masalah skill. Tapi jualan itu adalah mengenai attitude. Karena orang membeli Anda bukan membeli produknya. Dia percaya dulu sama orangnya, attitude-nya dia percaya, baru dia beli. Berarti di dalam buku ini itu ngebahas kurang lebih ada bukan kurang lebih, memang totalnya ada 22 hukum attitude. Cuman kalau kita bahas 22 hukum, ini kayaknya video sampai 5 video juga nggak selesai gitu ya. Mungkin nanti aja ya Coach ya. Jadi khusus karena buku bedah buku, maka kita ngebahas mungkin hanya 5 hal yang penting yang akan kita bahas, sehingga kita bisa dapat manfaat untuk materi pokok kali ini. Jadi yang pertama, kenapa sales gagal itu bukan karena skillnya, tapi karena attitude-nya. Jadi di bagian pertama ini angle-nya adalah bagaimana attitude kita, dari bagaimana cara ngomong, cara dengerin orang, cara handle rejection, bagaimana cara sopan santun, energi kita, energinya positif. Nah, ini menarik nih. Energi positif atau energi negatif itu bisa terjadi di gimana? Energi atau kata lainnya vibrasi itu hanya terjadi kepada orang yang selalu ngomong yang positif terus. Kalau dia ngomongnya negatif, dan maka apa yang terjadi? Energinya menjadi negatif. Nah, balik lagi. Jadi idealnya adalah seorang sales itu punya energi yang sangat besar, energinya ngomong yang positif, maka energinya akan bagus. Makanya juga kita bisa lihat attitude itu bisa terlihat dari nada suara, cara dia lagi ngobrol pegang handphone atau enggak, mau dengerin orang ngomong atau enggak. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang menganggap attitude itu buruk adalah ketika ada orang lain ngomong, dia malah merem gitu, malah merem atau malah tidur gitu lah. Itu dianggap kategorinya attitude-nya buruk gitu. Sedangkan menurut saya, kalau orang tersebut merem gitu dan sebagainya, kadang-kadang ngantuk, saya juga mengerti. Nah, yang paling sulit adalah mendengarkan percakapan orang lain, betul nggak? Bu Ana juga ngalamin tuh, mendengar percakapan orang lain juga kadang-kadang Bu Ana pun juga bisa mendadak ngantuk kan gitu ya, ngantuk dan sebagainya atau megang handphone. Nah, ini yang menjadi tantangan. Seorang sales itu bisa nggak tetap dia fokus, tetap bisa menimpali, tetap bisa bicara, jangan hanya diam saja. Kalau diam dia ngantuk dikategorikannya attitude-nya buruk, kan ngeri juga ya. Padahal kalau menurut saya bisa saja itu adalah pernyataan atau perkataan-perkataan yang membosankan. Nah, ngerinya kalau dia aja ngantuk, maka orang yang diajak ngomong juga ngantuk. Kalau orang diajak ngomong ngantuk, maka apa yang terjadi? Nggak mungkin akan terjadi penjualan.
kata kuncinya adalah bagaimana cara ngomong, cara dia follow up, cara jawab dia keberatan, bukan meremehkan gitu. Itu adalah attitude yang menjadi bagian yang pertama dalam buku ini yang dibahas. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua adalah orang membeli itu karena membeli kamu dulu. Ya, membeli kamu dulu. Ini mirip dengan kayak bukunya Jeb Blount yang mengatakan people buy you. Dia membeli kamu, bukan membeli produknya. Jadi artinya bahwa personal branding itu menjadi bagian yang penting. Bagaimana image kita terhadap orang lain itu berpengaruh. Makanya kadang-kadang ibu pernah dengar nggak? Ada orang misalnya jual asuransi, ya, jual asuransi, kemudian dia deketin teman-temannya yang masa-masa kecil. Lucunya ketika dideketin, teman-temannya cenderung nggak percaya. Dibandingkan sama bank, dia lebih percaya sama bank. Kenapa? Mungkin perilaku kita yang dulu waktu masih kecil kita kurang bagus, mungkin kita tidak bisa di-trust, itu akan jadi problem tuh. Makanya personal branding itu benar-benar harus dibangun dulu. Siapa kita dulu di awal. Nah, bisa nggak ketika kita ngelihat dia sebagai siapa, orang percaya sama dia? Kalau nggak kan nggak percaya, Bu. Jualan itu bukan hanya jualan, tapi bisa nggak menjadi seorang yang dipercaya, trusted advisor gitu loh. Nah, gimana bisa dipercaya? Kalau perilakunya selama ini dia nggak bisa diandalkan. Dia nggak bisa dipercaya selama ini dia tidak konsisten. Bahkan bikin konten-konten pun juga dia tidak konsisten. Atau bagaimana dia merepresentasikan. Ada seorang trainer yang sangat disukai karena senyumnya. Ada orang trainer yang disukai karena dia model kerasnya. Saya juga kaget ada orang yang keras ternyata laku juga gitu ya. Jadi pertanyaan menarik adalah personal branding apa yang kita angkat. Nah, itulah yang membuat orang tertarik. Ya, jadi misalkan contoh kadang-kadang ada juga orang yang sikapnya kayak polos aja, kayak lugu. Jadi kalau lugu ketika ajak ngobrol, ketika dia jualan, orang cenderung, nggak mungkin lah orang kayak dia tuh ngebohongin gua gitu loh. Tapi ada orang yang ngomongnya pinter banget, malah mungkin orang ngeliat, ih kayaknya gua bakal ditipu sama dia. Nah itu balik lagi, masalah image-nya. Nah juga yang paling penting juga bagian ketika jualan bukan fokus mengenai harga. Ini bagian 3 nih. Fokusnya mengenai value yang gagal disampaikan. Jadi ketika kita tawarkan satu barang atau apapun yang kita tawarkan, nilai apa yang akan saya tawarkan? Maksudnya, memang saya tahu banyak orang sales di luar sana yang produknya sama, jualan yang sama, tetapi ada satu yang bisa mendeliver value, ada satu yang tidak. Misalnya contoh, saya pastikan saya bisa melayani Anda. Saya pastikan ketika Anda chatting, saya bisa jawab dengan cepat. Itu adalah value yang ditawarkan. Nah, kebanyakan sales suka gagal di bagian itu. Mampu nggak dia mendeliver itu? Mampu nggak dia dipercaya? Mampu nggak dia memberikan solusi dengan cepat dan sebagainya? Nah, ini yang banyak banget seorang sales gagal di bagian itu. Bagaimana bisa memberikan value? Value itu bukan hanya value produk, tapi value yang dia berikan kepada orang. Misalkan contoh yang paling gampang. Saya terkenal sebagai seorang trainer yang harganya sangat mahal. Nah, pertanyaan yang menarik, kenapa ada beberapa company rela sampai mau membayar ke saya? Saya tuh tipe orang yang sangat gini ya, kalau misalkan, ya Bu Ana juga tahu gitu, ada project misalnya, projectnya kita udah sangat lama. Kadang-kadang dia minta nilai tambah tertentu, kadang-kadang saya suka kasih gratis gitu. Saya kasih gratis karena saya concern banget dengan performance. Saya concern banget dengan result. Maka kadang-kadang saya bilang, udah deh kita buat acara aja deh, saya kasih gratis gitu. Atau ada orang yang hire saya juga sama kayak gitu. Ketika performanya saya lihat ada terjadi naik, tapi kok kelihatannya kok kayaknya banyak pertanyaan ya. Ya udah saya buat aja kelas gratis. Nah, pertanyaan yang menarik itu belum tentu bisa dilakukan oleh para trainer lain. Nah, itu message yang saya sampaikan karena saya selalu mengasakan message-nya adalah nilai keberhasilan saya adalah ketika kalian omset naik, itulah keberhasilan saya. Kalau Anda nggak naik omset, berarti saya nggak berhasil. Nah, itu di bagian yang nomor 3. Berarti ini sama kayak ini ya Coach ya, bukan melulu misalnya sama produknya aja, tapi kayak service excellent apa yang diberikan sama si sales gitu ya. Ya service excellent itu belum tentu dari perusahaan loh. Ya, Tapi dari si dia salesnya. sendiri yang salesnya mau memberikan nilai tambah. Bahkan sama kayak waktu ketika saya jualan dulu produk Epson Large Format Printer, mereka percaya sama saya karena saya memberikan values gitu. Misalkan saya dikontak sama Anda akan bantu, kalian mau bikin program apa saya bantu, dan itu benar deliver. Jangan cuma bilang, Ibu kalau ada perlu apa-apa saya siap bantu ya. Ternyata kita telepon dia dan ternyata nggak bisa bantu. Berarti kan cuma omdo. Nah itulah yang makanya kenapa banyak yang value gagal disampaikan. Berikut adalah mengenai kita harus sadar bahwa yang nomor 4 adalah rejection itu bukanlah penolakan.
rejection atau ditolak itu bukanlah penolakan sesungguhnya, tetapi itu adalah filter. Misalkan contoh, dia bilang mengatakan, wow harganya, oh kayaknya harganya mahal. Dan kita cek apakah benar harganya mahal apa enggak. Kalau kita cek ternyata sebenarnya harganya nggak mahal, itu mungkin ada problem lain. Tapi kalau memang benar harganya mahal, memang dia nggak bisa masuk harganya. Ya makanya dicek dulu. Jadi jangan kita langsung bilang, oh sorry Pak harganya terlalu mahal, saya nggak bisa mampu. Jangan dicek dulu, jangan iya dulu, diamin dulu. Saya kasih contoh ini yang paling menarik Bu. Ini contoh nyata ya, ini menarik nih. Waktu itu saya pernah kontak kepada salah satu produk berkaitan dengan mau menghilangkan fat. Kebetulan saya rajin olahraga, saya melakukan cutting juga, saya melakukan cutting atau defisit kalori, berarti supaya nurunin berat badan. Menariknya saya coba kontak ada salah satu produk yang menurut saya cukup menarik buat saya. Kayak dia meyakinkan bahwa produk tersebut bakal bisa menurunkan visceral fat. Tapi harga produknya cukup mahal, menurut saya cukup mahal. Kenapa? Karena buat saya bandingkan dengan harga barangnya dia dibandingkan dengan jumlah yang dia berikan kepada saya, itu menurut saya tinggi banget gitu loh. Jadi saya sempat, apalagi saya juga menemukan para pakar-pakar kesehatan mengatakan konsumen atau beberapa produk-produk yang untuk menurunkan berat badan, menurut mereka itu nggak make sense. Menurut mereka. Dan ini pakar-pakar kesehatan. So which is masuk akal buat mereka. Kecuali orang itu defisit kalori. Sedangkan saya defisit kalori, umur saya sudah 51 tahun. Ketika saya saya coba nanya berapa harga produknya, dia bilang harganya sekian. Cukup mahal menurut saya. Apalagi dengan jumlah yang diberikannya menurut saya nggak worth it gitu. Nah dia bilang, kalau Anda beli 2 bungkus, gratis 2. Ya, berarti kan artinya saya harus beli lebih banyak lagi dong. Itu almost hampir, kurang lebih kayaknya hampir 1 jutaan menurut saya gitu ya harganya. Ya buat saya 1 juta kalau memang works ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak works menurut saya percuma gitu kan. Maka saya bilang, kemudian saya bilang, oh ya nanti saya pikir-pikir dulu. Nah dia nanya, apa yang dipikirkan? Saya jawab, yang saya pikirkan adalah harga terlalu mahal buat saya. Oh gitu, oke. Tahu nggak apa yang terjadi? Besoknya dia keluarkan program beli 1 gratis 1. Dia ngetes dong. Nah kemudian saya jawab, kalau 2 kan berarti kan hampir 1 juta. Kalau 1 kan berarti hampir kurang lebih setengah juta gitu kan. Saya mikir, murah sih. Cuman tapi menurut saya tetap tidak worth it menurut saya ya. Karena masa sih orang bisa nurunin berat badan tanpa dia perlu olahraga, tanpa apa-apa. Kayaknya omong kosong gitu buat saya gitu ya. Kecuali dia menjanjikan bahwa kalau nggak turun, gua kasih garansi gitu misalkan. Saya masih berani tuh mengatakan gitu tuh. Saya langsung mengatakan enggak. Tapi dari gambar itu menunjukkan bahwa ketika saya mengatakan enggak, itu sebenarnya filter bahwa mungkin saya bukan marketnya dia. Mungkin buat saya kayaknya hampir omong kosong ya, orang cuman hanya makan nggak berbeda, tapi dia cuman minum itu doang, terus kemudian berat badan kemudian fatnya lemak hilang gitu. Kayaknya too good to be true gitu loh kalau itu bisa terjadi gitu menurut saya. Makanya saya bilang enggak. Jadi balik lagi, itulah maksudnya adalah filter. Jadi rejection bukanlah tentu penolakan, tetapi bisa jadi dia menentukan filter bahwa, oh saya bukan market yang tepat. Berarti apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya bisa saja karena saya dapat informasi dari sosial media dan iklan, berarti apa harus dilakukan? Maka nextnya dia harus iklan di tempat orang yang target marketnya bukan saya, tapi di atas lagi gitu loh Bu. Karena bisa jadi karena target marketnya saya, mungkin salah. Mungkin juga target marketnya harusnya mungkin ke wanita. Dia banyak gambarnya munculnya laki-laki gitu loh. Sedangkan mungkin kalau wanita dengan diomongin seperti itu dia langsung percaya. Kalau saya nggak bisa langsung percaya tuh kayak gitu. Nah itu adalah nomor 4. Jadi artinya rejection adalah filter bahwa ini berhasil atau nggak berhasil. Kalau misalnya rejection tuh ternyata dia mau menunda gimana tuh Coach? Kita taunya dari mana? Misalnya dia bilang tidak, tapi ternyata mungkin dia menunda untuk membeli. Nggak saat ini atau mungkin nanti. Biasanya kalau kita tanya lagi, balik lagi, boleh tahu alasan tidaknya karena apa? Oke, berarti kita tahu ya apakah memang dia bukan target market yang tepat atau dia hanya menunda. Atau kita bisa juga tanya, enggak gitu ya. Kalau saya boleh tahu sebenarnya alasan Anda tertarik sama produk saya ada masalah apa ya? Nah, itu menggali kebutuhan kan? Ya. Nah, itu yang juga tidak dilakukan sama mereka. Kalau menurut saya itu terlalu kayak nggak make sense sih. Masa ada produk bisa tanpa olahraga pria gitu kan? Terus dia cuma minum terus beratnya turun. Kayaknya almost impossible gitu buat saya tuh. Kayak too good to be true gitu loh buat saya kayak gitu tuh. Makanya itu yang buat saya yang saya agak ragunya di bagian itu sebenarnya.
Apalagi dengan saya olahraga sekian kayak gini, visceral fat saya memang agak lumayan challenge sih. Makanya saya rubah metode pelatihannya supaya, karena saya tahu visceral fat itu tidak turun bisa jadi karena tingkat stres. Makanya saya ubah cara latihannya. Nah, itu nomor 4 ya. Kita masuk nomor 5. Jadi closing itu bukan akhir, tapi awal untuk dapat order yang berikutnya. Kebanyakan orang ketika dia jualan, dia cuma jual one time. Setelah jual one time, sudah selesai, udah pergi kabur. Padahal sumber uang baru dimulai pada saat recurring-nya pada saat di awal itu. Ketika dia berhasil dapetin order itu, dia bisa dapat order kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika dia belanja satu kali, dia bisa belanja terus-menerus apa enggak. Nah, dari situ kita bisa lihat ini ada recurring income apa enggak. Kebanyakan bisnis kadang-kadang kalau yang saya lihat, ya saya banyak lihat kadang-kadang mereka cuma beli karena nggak enak. Nggak enak tuh maksudnya rasanya nggak enak karena temen gitu ya. Jadi beli, setelah beli ya udah. Dan nggak ada order lagi. Alias udah beli. Nah itu apa yang terjadi? Artinya sebenarnya bisa macam-macam. Dia tidak terjawab masalahnya, tidak terjawab problemnya, itu yang perlu dicari tahu. Jadi segala sesuatu yang harusnya berulang-ulang, harusnya satu customer ketika belanja, dan kita mulai ngecek, kalau dia asumsinya adalah setahun berapa kali gitu ya, atau dia belanja, kita harus mengukur, kok tahun ini dia nggak belanja ya? Kalau tahun ini nggak belanja artinya apa? Apakah perusahaannya nggak bertumbuh? Kalau perusahaannya bertumbuh tapi dia nggak ada pelatihan, berarti apa yang terjadi? Berarti ada yang something wrong. Nah itu yang perlu dilakukan penelitian. Makanya kenapa kalau kita bisa lihat, contoh di beberapa klien-klien kita ketika mereka belanja, mereka udah beli, tahun depannya mereka beli lagi, tahun depannya mereka beli lagi, dan lucunya belinya rata-rata di bulan-bulan yang sama loh. Jadi memang uang belanjanya dikasih ke kita gitu loh. Nah pertanyaan itu, jadi kita tahu oh ini memang artinya kita berhasil. Tapi kalau yang mendadak tidak ada order lagi, berarti itu yang jadi problem. Jadi jangan happy di bagian satu kali closing, tapi lihat ada yang something wrong apa ke depannya. Nah itu yang perlu dilihat. Kecuali manajemennya ganti, orang ganti, ya mungkin ceritanya akan berganti. Itu aja mungkin yang bisa saya bahas di topik kali ini. Oke, nah sahabat sales, menarik banget ya buku ini ya, The 21.5. Jadi nggak digenepin tapi ada setengahnya gitu ya, Coach ya. Dan ini adalah 5 hal yang sudah dari 21,5. Dari 21,5 ini yang sudah diringkas sama Coach Arief ya. Apakah nanti ada kelanjutannya? Enggak, cukup aja. Cukup ya. Biar mereka baca bukunya. Oh, oke. Berarti sahabat sales boleh baca bukunya nanti, dicarinya ada di mana nih nanti Coach? Yang saya tahu saya pasti adanya di Amazon. Di Indonesia belum masuk. Oh, oke ya. Nanti berarti kita sahabat sales boleh dengerin dari podcast kita dulu aja ya. Nah, sahabat sales kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antonius Syarif mengucap banyak terima kasih. Sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.